Kalau kencingnya bayi perempuan, ya sama sudah. Walaupun kecil, belum makan apa-apa, kencingnya sama seperti kencingnya orang dewasa. Mongko kari-kari njabakaken sapa al-musannifu Kiai Musannaf minal abwali saking pira-pira oyo kaulahu ing dawuhne Kiai Musannaf illa baulas sobiyi angin oyone bocah lanang alladzi kang lam yakul kang ora tau mangan sapa alladzi at-ta'ama ing panganan ai lam yatanawal tegese ora tau mangan sapa alladzi makulan ing panganan wala masruban lan ora ing omben-omben ala jihadit taghdi ing atase arah ngalap kekuatan fa innahu mongko sak temene oyo ai baulas sobi tegese oyone arek cilik lanang iku yadhuru suci apa se oyo birasilma iklawan nyirataken banyu alai ngatasé baulis sobi wala yustaratu lan ora den syarataken firasi ing dalem nyirataken apa sayalanul mai miline banyu. Jadi tadi diterangkan kencing itu kalau kita atau apa saja yang terkena kencing itu harus dicuci. Tadi itu harus dicuci. Kecuali kencingnya anak bayi kecil laki-laki, ya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ya. Jadi belum makan apa-apa kecuali ASI. Anak kecil laki-laki atau anak bayi laki-laki tapi. Jadi anak bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, ya. Yang belum makan kecuali air susu ibu, maka kencingnya itu namanya bukan najis biasa tapi najis apa itu, ya, najis hukmiyah, najis mukhafafah, najis apa, bukan najis mukhafafah, ya, kecuali kencingnya anak kecil yang belum makan apa-apa. Fa innahu yadhuru birasil ma'i alaihi, maka kencingnya anak bayi laki-laki itu bisa suci dengan hanya cuma menyiratkan air ke itu tadi, ke kencing tadi itu. Jadi najisnya najis hukumnya, ya. Syaratnya harus anak laki-laki dan belum makan apa-apa. Lo kalau sudah minum susu sapi, ya enggak, ini sasi susu kecuali susu air susu ibu, belum sarapan bubur, belum makan apa-apa, ya, yang tujuannya itu untuk kekuatan. Kalau memang dicetak, ya apa, dikasih apa tegan dan sebagainya untuk cetakan itu dicetaki sini, nah, itu nggak apa-apa kalau situ. Tapi kalau tujuannya memang dikasih apa gitu, tujuannya untuk kekuatannya dirinya anak-anak itu, maka itu sudah nggak boleh. Artinya nggak boleh apa, sudah tidak termasuk kencing yang cukup disirati dengan air saja tadi itu, ya. Dan untuk ngasih air itu tidak harus mengalir, ya cukup di situ toh, ya. Maka hukumnya seperti ya hukumnya tadi itu najis hukumnya, ya. Fa in akala mongko lamun mangan apa sapa sobiyu bocah lanang cilik atau ama ing panganan ala jihadit taghoti ing atase arah ngalap kekuatan wasala mongko husila mongko den wasui apa den umba apa bauluhu oyone sobi kotan kelawan pasti. Jadi kalau sudah makan, ya, makan karena untuk kekuatan, ya, maka kencingnya seperti kencingnya orang dewasa, tidak seperti itu. Ini yang dimaksud anak kecil, ya. Ya. Jadi kencing ini, kalau kotorannya sama. Jadi perkecualian tadi itu kencingnya anak kecil laki-laki, satu kencing yang dikecualikan. 2 syaratnya harus anak laki-laki. 3 belum makan apa-apa, ya. Ya, belum makan apa-apa, ya. Tidak makan apa-apa sama sekali, wis, ya.
terus kurang dari 2 tahun umurnya, ya. Tidak termasuk kencing apa? Kotoran, ya, terus getihnya, utanya, dan lain sebagainya, maka tidak termasuk kencing tadi itu, ya. Kalau kencingnya bayi perempuan, ya sama sudah, walaupun kecil, belum makan apa-apa, kencingnya sama seperti kencingnya orang dewasa. Cara mensucikannya seperti tadi itu, najis ainiyah tadi itu. Kalau memang ada bendanya harus dihilangkan bendanya dulu, ya. Kalau kencingnya laki-laki, ya nggak usah langsung disiram toh, cukup, ya. Wa kharajalan kejaba bisobi kelawan dawu sobi apa asobiyatu bocah wadon cilik utawa bayi ini bocah wadon wal khunsalan wandu bayu salu moko den umbawa den wasui apa mimbau liha saking uyune sobi lan apa mimbau lihima saking uyune sobia lan khunsa. Jadi kalau memang anak perempuan kecil atau bayinya anak perempuan yang belum makan apa-apa, tidak termasuk perkecualian tadi itu. Artinya apa? Kencingnya seperti kencingnya orang dewasa. Najisnya ya najis ainiyah tadi itu kalau memang ada bendanya. Harus dihilangkan bendanya dulu. Lah kalau kencing ya apa? Ya kencingnya diresap dulu dengan gombal atau apa. Sudah kering, lah baru kita jadikan najis hukmiyah. Ya kita gosok itu. Nah, setelah itu baru najis hukmiyah. Hilang rasa, bau, warna. Nah, itu baru kita kasih air. Lah kalau kencingnya anak kecil tadi nggak usah, ya langsung ada kencingnya harus kita kasih air gitu saja. Loh, lah jembres sih karena ada kencingnya. Iya, tapi hukumnya sudah suci. Itu. Ya. Lu lagi kepingin apa? Kita nggak jijik ya, kita hilangkan dulu kencingnya, walaupun anak kecil ya. Ya itu. Iya, dilapih dulu, kemudian ya jangan dengan gombal basah ya. Wa istaratulan den syarataken fi waslil mutanajjisi ing dalem umbah perkara kang kena najis apa wurudul mai tumekane banyu alaihi ing atase mutanajjis ing kana lamun ana apa banyu kolilan sedidik fa in akasa mongko lamun malik sapa wong lam yadhur mongko ora suci apa si mutanajjis. Jadi mensucikan najis itu kalau memang airnya sedikit, maka yang didatangkan itu atau airnya harus dituangkan. Airnya harus dituangkan. Jangan perkara yang kena najis itu dimasukkan ke air yang sedikit. Mutan najis semua. Jadi katakanlah ada tangan atau baju ujungnya kena najis. Airnya cuma 1 timba. Jangan tangannya itu yang dimasukkan ke air timba, tapi airnya itu kita apa itu? Kita grojokkan, kita gini kan, ya. Tuh. Loh, kalau kita balik, kalau tangan yang kena najis itu kita masukkan air yang sedikit, pengertian air sedikit seperti kemarin, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Kalau airnya sedikit, justru perkara yang kena najis itu yang kita masukkan ke situ, maka hukumnya mutan najis semua. Loh, kalau sudah mutan najis ya apa bisanya ini suci? Ya kita tambah terus sampai jadi 2 kula. Lah baru itu nanti berubah atau nggak berubah. Maka kalau nggak berubah hukumnya suci. Kalau berubah maka tidak bisa suci, namanya itu najis. Tapi kalau air sedikit, begitu masuk najis ke situ, berubah atau tidak berubah, hukumnya najis. Makanya tadi itu kalau airnya sedikit, cara mensucikan perkara yang kena najis, cara mencucinya itu airnya yang disampaikan atau yang dituangkan ke barang yang kena najis itu. Bukan airnya, bukan barangnya yang kita masukkan ke dalam air yang sedikit itu, ya. Amal kasiru anapun utawi banyu kang akeh iku fala farqa mongko ora ana perbedaan iku maujud baina kaunil mutanajjisi ing dalam antarane
anane perkara kena najis iku waridan tumeka au maurudan utawa den tekaaken au maurudan utawa den tekani ya, den tekani. Dadi lek banyune iku akeh ya, lek banyune lebih dari 2 kola lebih, maka tidak ada perbedaan. Baik itu airnya yang kita tuangkan ke perkara yang kena najis itu, atau perkara yang kena najis itu kita masukkan ke dalam air. Katakanlah sarung kena najis, kencing, ya pesing, sudah pesing. Kita masukkan ke jeding, ya jedingnya 2 kola lebih, ya sudah. Kalau memang tidak berubah, itu ya tetap suci. Kalau berubah, ya najis. Bau ya, baunya paling bau atau itu warnanya ya. Wala yu'falan ora den sepuro apa an syai'in saking suwi-wiji minan najasati saking pira-pira najis apa ilal yasir ang sedidik minad dami saking gede wal khilanana. Fayu fa mongko den sepuro apa anhuma saking karone gede lanana fi saubin ing dalem pakaian au badanin utawa badan wa tasikhulan sa apa salatu salat ma'ahuma ing dalem satanane sertane dam lan koeh ya. Najis tadi itu tidak dihukumi ma'fu atau tidak dimaafkan kecuali kalau memang sedikit dari darah atau nanah. Jadi nanah yang sedikit atau darah yang sedikit itu dimaafkan. Artinya dimaafkan itu ya, dimaafkan itu di pakaian, bukan di air. Pakaian sampean kena darah tapi sedikit, nggak apa-apa. Ya darah itu najis, cuma karena sedikit maka tetap najis tapi makfu. Atau nanah tapi sedikit tetap makfu. Lah sepiro sedikit atau banyak itu ya, sedikit atau banyak ya, mana tadi itu macam-macam menurut uruf. Ono sing aran sak koin itu sik sedidik itu sak koin itu ono sing ya itu ono sak ngene iku sak sedidik. Lah itu macam-macam itu uruf ya. Jadi kalau kita kini kena darah satu ya sedikit itu masih ya ya najis tapi makfu, dibuat sholat boleh. Darah yang sedikit atau nanah yang sedikit itu dimakfu kalau memang di pakaian atau di badan, terkena pakaian atau di badan. Tapi kalau ke air enggak. Ada yang najis itu dimakfu ke pakaian dan badan, tidak ada ke air. Apa itu? Tadi itu ya, sedikitnya ke darah. Ada najis itu yang dimakfu di pakaian dan di air. Apa itu? Wahwa ma la yudriku tarfu, najis yang tidak kelihatan mata. Ada lalat menclok nanggene, lalat, ya lalat na kotoran. Loh, di kakinya itu kan ada najisnya itu, ya. Tapi kan nggak kelihatan. Ya apa itu? Menclok nang kita, nyemplok ini. Lah kan najis mestinya nih, ya najis, jelas. Atau menclok nanggene pedang sampean, ya. Ya apa itu? Ya najis, tapi makfu. Gitu ya. Makfu enggak, artinya najis walaupun najis enggak apa-apa. Dari sedikitnya sampai enggak kelihatan itu. Kalau najisnya itu tidak kelihatan, itu dimakfu di pakaian atau tempat pokoknya dan di air. Ya. Kalau getih, darah atau nanah sedikit itu dimakfunya di pakaian dan badan saja. Ke air enggak. Ada sampean punya minuman itu kok kecemplungan darah walaupun sedikit, ya sudah najis, enggak dimakfu. Ya. Ini memang agak sulit Coba memang gitu ya. Kalau kita tanya ya digoleki mana gitu. Ya apa makfu apa enggak, saya mencari, enggak apal ya. Ya. Ada perkara itu yang dimakfu hanya di air, bukan di pakaian. Ya. Di air bukan di pakaian. Apa itu?
bangkainya hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Ya. Ono ya. Ono sampean duwe makanan itu. Ada bangkai hayawan yang tidak ada darah mengalir. Oh cecek. Kan bangkai itu. Ya apa itu? Najis tapi makfu. Tapi lek sampean sholat nggawa iku kayak kene gak boleh. Itu gak dimakfu itu. Gak dimakfu. Makanya dimakfunya itu di air bukan di pakaian. Apa itu? Bangkainya hewan yang tidak ada darah mengalir. Bangkainya hewan yang tidak ada darah mengalirnya itu dimakfu tapi di air. Kalau kena air makfu. Sampean punya minuman, kerutuan cecek, bukan dirutun loh ya. Loh, kerutuan memang. Kerutuan cecek memang ya. Bangkai, kerutuan bangkainya cecek. Ya apa? Ya sampean ambil ceceknya, boleh sampean minum. Itu makfu. Tapi kalau sampean sholat kok ada batangnya ceceknya, tidak dimakfu itu. Tidak dimakfu. Termasuk nyamuk dan sebagainya. Nanti ada keterangannya. Itu. Ya, itu bangkainya loh ya, bangkainya bukan darahnya, bangkainya. Kalau darahnya masuk kategori yang pertama, ya, ya. Jadi bangkainya hewan yang tidak ada darah mengalirnya itu makfu di air, tidak di pakaian. Kalau sedikit darah atau darah yang sedikit atau nanah yang sedikit itu dimakfu, najis tapi makfu, di pakaian tapi tidak di air. Kalau najis yang tidak kelihatan mata itu hukumnya najis tapi makfu di pakaian dan di air. Ya seperti lalat, ya, ya. Lolek kucing mari ngicak, mungkin ya enggak lah kucing. Lalat tadi itu. Kakinya lalat itu kan mari nempel nang gini kotoran miber. Wong-wong nempel nang rambut-rambut nang gini, nang lama nang rai-rai barang lalat. Ya apa ini? Ya najis tapi makfu. Karena kita nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan. Kalau sampai bau. Apa? Misalnya lalat tapi bau. Itu najis apa? Maaf, najis tadi itu najis. Iya. Najis. Soalnya kan ada rasa. Apa? Ada rasa. Loh, masih nggak ada rasanya, tapi kan ada najisnya memang itu, tapi kita gak kelihatan. Kita gak kelihatan itu apa.